Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar tentang dinasti Ayyubiyah. Sekarang kita akan belajar dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan sebuah kerajaan Islam yang memerintah di Mesir pada saat Islam tengah mengalami desentralisasi dan disintegrasi politik. Kekuasaan dinasti Mamluk di Mesir dimulai ketika terjadi perpecahan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Salahuddin al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah, penguasa Mesir kala itu. Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir tahun 1250 sampai 1517 Masehi, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Bani Utsmani. Wilayah kekuasaan dinasti Mamluk meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah di sepanjang aliran sungai Efrat. Saat berkuasa, dinasti ini berhasil menumpas bersih sisa-sisa tentara perang salib dengan mengusirnya dari Mesir dan Suriah. Begitu juga ketika bangsa Mongol berhasil menghancurkan dan merebut negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam. Dinasti Mamluk yang menjadi satu-satunya penguasa muslim yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, dinasti Mamluk di Mesir sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempertahankan dunia Islam. Proses berdirinya dinasti Mamluk. Setelah pemerintahan era dinasti Ayyubiyah berakhir, muncul pemerintahan baru yang berasal dari sekumpulan atau kumpulan para budak. Kumpulan para budak ini terdiri atas beragam kelompok suku non-dinasti dan membentuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan tersebut adalah dinasti Mamluk. Dinasti inilah yang menggantikan pemerintahan setelah masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Dengan kata lain, dinasti Mamluk merupakan dinasti para budak. Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 648 sampai 922 Hijriah atau 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun dinasti Mamluk merupakan dinasti yang dibuat oleh para budak, dinasti ini mengalami banyak kemajuan dan kesuksesan dalam membangun peradaban. Hal ini disebabkan oleh perekonomiannya, khususnya segi perdagangan yang mengalami kemajuan pesat. Di samping itu, perluasan wilayah pun dilakukan, sehingga mereka dapat menguasai wilayah-wilayah Suriah dan sekitarnya. Setelah berkuasa cukup lama, dinasti tersebut mengalami konflik internal, sehingga mereka terpecah menjadi dua. Masing-masing adalah Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Dengan pecahnya dinasti ini mengakibatkan ketidakberdayaan, sehingga dinasti Mamluk dapat ditaklukkan oleh dinasti Turki Utsmani. Pemerintahan masa dinasti Mamluk. Pemerintahan dinasti Mamluk merupakan sebuah pemerintahan yang terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda. Namun,
Mereka mampu mengapresiasikan dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian. Oleh karena itu, Mesir pada masa pemerintahan dinasti Mamluk tidak kalah jika dibandingkan dinasti-dinasti sebelumnya dalam bidang arsitektur dan kesenian. Bahkan sampai saat ini Kairo merupakan tempat yang indah bagi peradaban dunia Islam. Berkaitan dengan kepemimpinan pada masa pemerintahan dinasti Mamluk, kepemimpinannya terbagi menjadi dua masa pemerintahan. Kedua pemimpin tersebut adalah Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Yang pertama, Mamluk Bahri 1250 sampai 1390 Masehi. Dinasti Mamluk di Mesir berdiri pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Dinasti Mamluk merupakan para budak yang berasal dari suku Kipchak, Rusia Selatan, berdarah campuran antara Mongol dan Turki yang dibeli oleh Sultan Malikus Soleh Najmuddin Ayub dari dinasti Ayyubiyah. Para budak tersebut kemudian ditempatkan di pulau kecil Raudoh yang terletak di delta Sungai Nil. Oleh karena itu mereka disebut Al-Mamalik Al-Bahriyah atau Mamluk Bahri, Mamluk Laut. Di pulau kecil tersebut mereka dilatih dan dididik segala hal mengenai kemiliteran. Setelah menguasai ilmu kemiliteran, mereka diberi tugas dan dijadikan sebagai pengawal sultan. Bahkan terdapat di antara mereka yang diangkat sebagai komandan pasukan kesultanan setelah mengabdi menjadi pengawal sultan. Seiring berjalannya waktu, dengan posisi mereka yang semakin penting, kalangan Mamluk mulai mendapatkan tugas yang sangat penting pula, yaitu diangkat menjadi amir dan berakhir menjadi sultan. Para sultan yang menjadi pemimpin Kesultanan Mamluk pada periode inilah yang disebut periode Mamluk Bahri. Beberapa sultan yang memimpin dinasti Mamluk Bahri diantaranya Sultanah Sajaratud Dur Permansuri, Sultan Malikus Saleh Najmuddin yang merupakan sultan terakhir dinasti Ayyubiyah. Nama-nama para sultan dinasti Bahri yang berkuasa antara tahun 648 sampai 792 Hijriah atau 1250 sampai 1390 Masehi. Sajaratud Dur Mu'izzuddin Aibak, Mansur Nuruddin, Muzaffar Saifuddin, Dohir Ruknuddin Baibar 1, Said Nasiruddin Barokah, Adil Badruddin, Mansur Saifuddin, Ashraf Salahuddin Khalil, Nasir Nasiruddin Muhammad, Adil Jainuddin, Mansur Husamuddin Lajin, Nasir Nasiruddin Muhammad, Muzaffar Ruknuddin Baibar, Nasir Nasiruddin Muhammad, Mansur Saifuddin Abu Bakar,
Ashraf Alauddin, Nasir Shihabuddin Ahmad, Soleh Imaduddin Ismail, Kamil Saifuddin Sya'ban, Muzaffar Saifuddin Haj, Nasir Narisuddin Al-Hasan, Soleh Solahuddin Soleh, Nasir Nasiruddin Al-Hasan, Mansur Solahuddin Muhammad, Ashraf Nasiruddin Sya'ban 2, Mansur Alauddin Ali, Soleh Solahuddin Haji 2, Johir Saifuddin Barkuk, dan Haji 2. Pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi terjadi pemberontakan terhadap Barkuk yang dilakukan oleh Amir Malatya dari Aleppo. Malatya berhasil menangkapnya dan mengambil tahta kesultanannya. Kemudian diserahkan kepada Solahuddin Haji. Namun, para pendukung Barkuk dapat membebaskannya dan merebut kembali tahta kesultanan. Kekuasaan Sultan Haji pun dilucuti. Barkuk kembali menjadi Sultan dinasti Mamluk. Sejak saat itu, kekuasaan Mamluk Bahri telah berakhir dan digantikan oleh Mamluk Burji. Mamluk Burji 1382 sampai 1517 Masehi. Pemimpin yang terkenal pada masa pemerintahan Mamluk Burji yaitu Sultan Qolaun. Pemerintahan ini menggunakan konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme, sehingga kekuasaan dapat dimiliki oleh siapapun bagi seseorang yang mampu meraihnya. Mamluk Burji atau Mamalik Jarakisah adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Qolaun yang ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara atau buruz. Dari kata inilah kemudian mereka disebut Mamluk Burji. Mamluk Burji pada awalnya didatangkan untuk menjadi pengawal keluarga sultan, khususnya untuk mengawal keturunan Sultan Qolaun. Berawal dari mengawal, dengan kegigihannya mereka akhirnya memperoleh kekuasaan yang besar, seperti halnya Saifuddin Johir Barkuk, seorang atabeg atau panglima tempur haji yang masih kecil saat diangkat menjadi sultan. Oleh karena itu, saat Haji diangkat sebagai sultan, yang menjalankan roda pemerintahannya adalah atabegnya, yaitu Barkuk. Sejak saat itu Barkuk dianggap sebagai tokoh kaum Mamluk Burji yang mempunyai kedudukan sangat penting. Barkuk menjalankan roda pemerintahan atas nama Sultan Haji sejak tahun 784 Hijriah atau 1382 Masehi. Pada saat itu peran Barkuk hanyalah sekedar sebagai wali atau atabeg Sultan Haji yang masih kecil. Kekuasaan yang dipegangnya bukanlah kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi, Barkuk betul-betul menjadi sultan. Kekuasaannya benar-benar telah kuat. Dengan demikian, sejak saat itu Mamluk Burji menjadi pemegang kekuasaan di dinasti Mamluk. Nama-nama para sultan dinasti Burji
784 sampai 922 Hijriah atau 1382 sampai 1517 Masehi. Yang pertama, Johir Saifuddin Barku. Haji 2, Johir Saifuddin Barkuk. Nasir Nasiruddin Paraj. Mansur Izzuddin Abdul Aziz. Nasir Nasiruddin Paraj. Adil Al-Musta'in. Muawad Saifuddin Syekh. Mujaffar Ahmad. Johir Saifuddin Tator. Johir Saifuddin Totor. Saleh Nasiruddin Muhammad. Asraf Saifuddin Barbai. Aziz Jamaluddin Yusuf. Johir Saifuddin Jakmak. Mansur Fahrudin Usman. Asraf Saifuddin. Muayyad Sihabuddin Ahmad. Johir Saifuddin. Ad-Johir Saifuddin. Johir Timur Bugga. Asraf Saifuddin. Nasir Muhammad. Johir Konsus. Asraf Janbalat. Adil Saifuddin. Asraf Konsus. Dan Asraf Tuman Bay. Setelah Sultan Asraf meninggal, ternyata hal tersebut menjadi babak akhir dari pemerintahan dinasti Mamluk Burji pada khususnya dan dinasti Mamluk di Mesir pada umumnya. Pada tahun 922 Hijriah atau 1517 Masehi, dinasti Mamluk di Mesir runtuh. Wilayah Mesir dan sekitarnya jatuh ke tangan dinasti Turki Utsmani. Saat itu dipimpin oleh Sultan Salim I. Itulah proses berdirinya dinasti Mamluk. Jadi dalam pemerintahan dinasti Mamluk ada 2 pemimpin. Yang pertama ada Mamluk Bahri dan yang kedua ada Mamluk Burji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.